Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa bertemu teman-teman semuanya, wajah-wajah anak muda, wajah-wajah penuh dengan harapan kebangkitan Islam. Karena seperti yang disampaikan tadi, orang-orang yang pertama beriman di antara para sahabat Nabi itu adalah anak muda. Dan mayoritas mereka juga jomblo. Cuma mereka jomblo yang udah pasti. Maksudnya pasti jomblo yang udah dibuk ya. Mereka udah pada punya tujuan hidup yang jelas, punya sebuah goals dalam kehidupannya. Walaupun masih berstatus sendiri, tetapi mereka tahu apa yang mereka cari. Dan kita ingin menjadi seperti mereka. Ingin menjadi orang yang tidak hanya larut dalam masa-masa muda yang mungkin penuh dengan kesenangan, tetapi kita pengen belajar memastikan apa yang kita cari dalam hidup kita, dan apakah kita perlu bersegera untuk meraihnya atau bisa ditunda nanti saja kalau sudah melewati masa muda. Karena banyak orang bilang mumpung masih muda dinikmati aja, ntar kalau mau serius nanti aja kalau sudah dewasa. Nggak tua sih, dewasa. Nah, benarkah kita harus bersegera mendapatkan atau mencari sesuatu yang jelas dalam hidup kita sejak usia muda? Atau muda biarin aja dulu, foya-foya, bebas, terserah, seru-seruan? Ini semuanya adalah orientasi yang dimiliki oleh para sahabat dalam hidup mereka. Bagi mereka yang mampu memanfaatkan masa muda dengan ketaatan, maka ada keistimewaan khusus di mata Allah untuk mereka. Kayak hadis yang kita pernah dengar dari para ulama, Nabi bilang nanti di akhirat itu di padang mahsyar ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari 7 golongan manusia itu, yang keduanya adalah pemuda. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, sedangkan yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Dan salah satu di antara contoh gambaran pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, mudah-mudahan adalah teman-teman yang ada di sini. Yang menghabiskan waktu sorenya di hari libur untuk mencari ilmu. Yang menghabiskan waktu mainnya untuk itikaf di dalam masjid. Walaupun main itu nggak dilarang oleh agama, tetapi dia memilih untuk duduk di dalam masjid, beritikaf, mendengarkan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu contoh anak muda, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua wajah-wajah yang ada di sini diingat oleh para malaikat, sehingga nanti kalau ketemu di pintu surga nggak perlu ta'arufan lagi sama malaikat. Lo siapa? Saya yang di itu yang ikut talim yang biasa. Oh, namanya kalau nggak salah misalnya disebutin namanya, bukan, itu mah mirip wajahnya sama saya. Ternyata malaikat nggak hafal gitu. Mudah-mudahan kita dihafal oleh malaikat sehingga nama kita disebutin oleh para malaikat. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sehingga ketika ketemu di pintu surga langsung disuruh masuk insya Allah.
karena kita selalu berada di dalam taman-taman surga, yaitu majelis ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, sore ini kita bahas tentang cinta, tapi cinta yang dilarang. Kalau 2 pertemuan saya di Jogja semalam dan tadi pagi itu cinta yang dibolehkan, kalau sekarang tuh cinta terlarang. Kayak judul lagu dangdut ya, cinta terlarang. Apa itu cinta yang terlarang? Cinta dunia. Cuman kita perlu mengklarifikasi, tabayun dulu. Bukan berarti ketika cinta dunia itu dilarang, seorang mukmin itu tidak boleh menikmati dunia. Bukan seperti itu. Bukan berarti ketika cinta dunia itu dilarang, orang Islam itu harus miskin, gak perlu jadi orang kaya. Orang Islam itu di masjid terus gak boleh main. Orang Islam itu ibadah terus gak boleh jalan-jalan. Bukan kayak gitu. Islam tidak melarang hamba Allah untuk menjadi orang kaya. Islam tidak melarang kita untuk menikmati hidup. Islam gak melarang kita untuk foya-foya. Islam gak melarang kita untuk main seru-seruan. Yang dilarang dalam Islam itu adalah mencintai dunia. Artinya apa? Dunia, walaupun seisinya kita miliki, itu boleh kalau tidak masuk ke dalam hati. Kita menggenggam dunia dan seisinya itu boleh. Yang gak boleh itu adalah mencintai dunia. Walaupun sebutir beras kalau masuk ke dalam hati, itu dilarang dalam agama, haram, gak boleh. Tapi kalau dunia dan seisinya semua masuk di dalam genggaman kita, asal tidak masuk ke hati, maka itu tidak masalah. Jadi yang jadi masalah adalah cinta dunia, bukan memiliki dunia. Cinta dunia bukan menguasai dunia. Cinta dunia bukan menikmati dunia. Cinta dunia bukan mengumpulkan dunia. Yang dilarang itu cinta dunia. Makanya Nabi menyebutnya dengan hubbud dunia, mencintai dunia. Itu yang dilarang. Sedangkan memiliki dunia, menikmati dunia, mencari dunia, mengusahakan dunia, menggenggam dunia, itu sesuatu yang mubah dalam agama. Boleh, bahkan kadang dia menjadi satu jalan menuju kepada akhirat atau surga Allah. Makanya Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa ternyata orang yang mencari dunia itu belum tentu cinta dunia. Bahkan orang yang mencari dunia itu bisa jadi jalan bagi dia menuju akhirat. Jadi ada orang yang berusaha mencari dunia, orang lain menganggap ngapain sih dunia kok dicari, bukankah kita harus mencari akhirat? Justru Nabi SAW mengatakan siapa yang keluar dari rumahnya untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, keluar dari rumahnya nih maksudnya bekerja. Man kharaja yas'a ala waladihi sigharan, siapa yang keluar dari rumahnya untuk bisa menafkahi anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, berarti dia keluar di jalan Allah. Padahal mencari dunia, bekerja, berdagang, berusaha. Siapa yang keluar dari rumahnya agar bisa menafkahi anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, berarti dia berada di jalan Allah. Kemudian kalimat berikutnya, wa in kana kharaja yas'a ala abawain syaikhain kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumahnya untuk bisa menafkahi atau merawat kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah lemah, fahuwa fi sabilillah, berarti dia berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi, barang siapa yang keluar untuk bisa mendapatkan kebutuhannya dan supaya dia bisa menjaga kehormatannya, tidak perlu meminta-minta maksudnya, fahuwa fi sabilillah, berarti dia
di jalan Allah. Dan barang siapa yang keluar berusaha karena riya'an wa mufakharatan, karena dia ingin pamer, karena dia ingin memperlihatkan kekayaannya kepada orang lain, fahuwa fi sabilis syaitan, barulah dia disebut orang yang berada di jalan setan. Artinya nggak semua orang yang keluar rumah mencari dunia, berusaha mendapatkan dunia itu adalah orang yang cinta dunia, belum tentu. Orang kalau berdagang pakainya pahala atau uang. Pak, berapa harga jeruk? Oh, 1 kilo pahalanya surga seluas langit dan bumi. Kan enggak kan? Walaupun itu sesuatu yang baik, tetapi ada enggak orang yang jualan jeruk atau orang yang jualan bakmi Jogja dibayar pakai pahala? Tidak. Ini sesuatu yang sangat wajar. Kamu cinta dunia ya? Kenapa nih jualnya pakai dunia nggak pakai akhirat? Harusnya jualnya pakai akhirat. Ini baju berapa? Misalnya dia jualan kaos, harganya 150k gitu ya. Dia bilang, ini berapa bajunya? Udahlah, sama aja pahalanya dengan 2 rakaat sholat, ambil aja. Kan? Atau berapa nih bajunya? Anggap aja sedekah. Kalau itu namanya bukan tijarah, itu namanya sedekah. Jadi orang yang berdagang selama dia di dunia pasti berdagangnya dengan dinar dan dirham. Az-zahabu wal fiddah, dengan dinar, dirham, emas, perak atau mata uang. Lalu apakah gara-gara dia menukar suatu barang dengan harta duniawi dia berarti mencintai dunia? Belum tentu. Apakah ketika dia menjual sesuatu dan ingin mendapatkan manfaat dari dunia berarti dia cinta dunia? Belum tentu. Karena Nabi SAW mengatakan kalau itu tujuannya untuk menafkahi keluarga, maka itu adalah fi sabilillah. Makanya di kita itu ada istilah jomblo fi sabilillah. Siapa itu jomblo fi sabilillah? Yang dia itu rela menjadi sendiri, tidak punya pasangan demi menjaga kehormatan. Fi sabilillah kan? Yang dia itu minta diputusin gara-gara nggak serius mau nikah, daripada nanti jadi fitnah, jadi nambah dosa, berarti dia jomblo fi sabilillah. Kan ada yang diputusin bersyukur, kita udahan aja ya, maksudnya kita adik kakak aja, alhamdulillah gitu. Itu mah udah nggak perlu move on, udah pasti bersyukur, sujud syukur langsung, bahagia banget. Di sini gua traktirin makan, kenapa? Gue habis diputusin. Habis diputusin traktir makan. Ada nggak yang kayak gitu? Belum pernah diputusin nih. Kan banyak orang kalau diputusin kayak bete gitu, stres, nggak bisa move on, sampai ada yang bunuh diri, nabrakin diri ke truk yang lagi berhenti di jalan, atau loncat dari jembatan gitu kayak di Korea kan. Di Korea itu tingkat bunuh diri tertinggi di dunia sekarang. Kalau dulu di Jepang hobinya bunuh diri, kalau sekarang di Korea bunuh dirinya tuh sambil backflip gitu sih, ngetrik gitu. Bunuh diri loncat gitu. Jadi kayak cliff dive gitu, loncat bebas. Karena ada teman saya yang pernah jalan-jalan ke Korea, terus pas dia lagi city tour ngeliatin satu jembatan sungai. Di tembok sungai itu ada tulisan terus ada foto keluarga, ayah, ibu, anak dan segala macam. Dia nanya sama guide-nya, itu kenapa tuh, itu tulisannya maksudnya apa? Bahasa Korea kan nggak bisa ngerti. Itu artinya apa? Oh, itu tulisan quote, kata-kata motivasi buat orang yang pengen bunuh diri. Soalnya di Korea itu tren bunuh diri paling digandrungin itu loncat dari jembatan. Itu bunuh diri paling viral di Korea. Jadi kalau misalnya putus cinta, kan banyak sinetron Korea gitu yang diputusin gitu ya. Gitu ya. Putus ya. Itu artinya apa gitu. Iya gitu, putus aja. Gak apa-apa, aku bunuh diri gitu. Bunuh diri.
loncat. Akhirnya karena saking banyaknya kasus bunuh diri gara-gara diputusin, pemerintah Korea bikin kayak tulisan gitu di dinding-dinding sungai supaya orang kalau mau bunuh diri itu galau. Wah, mau bunuh diri, baca itu jadi galau kan? Membunuh diri, kalau bahasa Islam mah orang yang bunuh diri maka dijamin masuk neraka gitu. Aduh, udah bunuh diri, dia enak-enak sama pacarnya, sama suaminya, gua masuk neraka. Enggak banget deh. Ya udah, bunuhin gua dong. Bunuh. Ada yang bilang, saya mah nggak bunuh diri, dibunuh oleh siapa? Oleh mantan. Saya nggak bunuh diri, dia yang membunuh saya. Kan kalau dalam Islam membunuh orang lain mengambil semua dosanya kan ya. Seorang pembunuh diberikan dosa orang yang dia bunuh seutuhnya. Jadi orang yang dibunuh itu nggak punya dosa. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita di Palestina, di Suriah, di Myanmar, di Rohingya yang dibunuh dalam keadaan terzolimi, yang dianiaya, berarti mereka syahid karena dosa-dosa mereka semuanya diberikan kepada orang yang zalim yang telah membunuh mereka. Walaupun dalam hitungan kita sedih, tapi kita yakin tempat mereka di sisi Allah lebih baik daripada kondisi kita di dunia. Jadi di Korea tuh kayak gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya ada istilah fisabilillah dalam mencari dunia. Dan jangan lupa teman-teman, kalau kita perhatikan sirah para sahabat, ternyata ya, coba lihat dalam perang-perang Nabi, ada istilah apa istilahnya kalau dalam perang mah? Kalau habis perang terus dapat harta gitu. Ghanimah. Apa itu ghanimah? Tidak dirampas. Harta yang didapatkan dalam peperangan, bukan rampasan. Karena Islam tidak pernah merampas hak orang lain. Harta yang didapatkan dalam peperangan. Gimana ngedapetinnya? Jadi by the way, orang-orang kafir dulu kalau mau berperang itu mereka bawa onta, bawa kuda, bawa domba, nggak tahu bawa ayam apa enggak gitu, ayam, bebek angon gitu, terus ditulang lunak gitu. Pada bawa harta tuh, ternak-ternak pada bawa. Kenapa kok bawa ternak? Karena peperangan di zaman dulu itu bisa 2 bulan, 3 bulan lamanya, dan sepanjang peperangan mereka ada juru masaknya. Hari ini garang asam ya, garang asam gitu. Hari ini bikin steak, steak wagyu gitu, bawa sapi wagyu gitu. Ternyata kalau peperangan itu mereka bawa banyak ternak, termasuk bawa pedang. Harga satu bilah pedang itu bisa 20 juta. Jadi kalau orang kafirnya lari karena kalah, pedangnya ketinggalan, itu bisa jadi barang berharga. Terus perisai juga harganya mahal. Belum lagi nanti panah segala macam. Nah, yang cukup mahal juga adalah orang kafir itu kalau berperang dulu di zaman para nabi itu suka bawa dewa perang namanya, atau dewi, karena Lata, Uzza, Manat, Hubal itu semuanya dewi perang. Nah, dewa mereka itu terbuat dari emas, sehingga kalau misalnya mereka berperang, mereka bawa dewa biar ditolong sama dewanya. Kalau kalah mereka lari, dewanya ketinggalan. Di zaman dahulu ya, pas dewanya ketinggalan diambil oleh kaum muslimin. Lumayan kan, bisa bikin cincin, di atasnya dikasih batu akik gitu. Jadi lumayan, itu namanya ghanimah. Dan tahu nggak kita bahwa ternyata para sahabat yang cinta banget terhadap akhirat itu pernah ramai juga loh soal ghanimah, dan ghanimah itu dunia. Salah satu ayat sahabat yang ramai soal ghanimah itu apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Pembukaan surat Al-Anfal. Itu kan gara-gara ramein ghanimah. Jadi habis perang Badar, orang kafirnya udah kalah, lari, terus harta ghanimahnya berlimpah, diambil oleh para sahabat. Ada yang dapat misalnya onta 10, ada yang cuma dapat domba 1, ada yang dapat pedang, ada yang dapat pisau dapur doang, ada yang dapat macam-macam, beda-beda tuh. Ghanimahnya beda-beda. Ada yang cuma dapat sepatu gitu, lari sampai sepatunya kebuka, hilang aja. Sepatunya DC, Adidas gitu. Wih, lumayan nih. Sepatunya Vans gitu. Wah, lumayan bisa main skate gitu. Ketinggalan sepatunya mah. Akhirnya diambil.
Karena yang ngambilnya macam-macam kan nggak merata nih. Ada yang dapat berapa puluh juta, ada yang cuma dapat berapa ratus ribu, nggak sama rata. Ini nih buat gua nih, udah gua ambil duluan, udah gua ngetek nih. Dia udah dikasih nama, label segala macam, udah dibungkus lah. Udah selesai gitu, yang dapatnya sedikit protes. Ya Rasulullah, ini gimana ghanimah? Kok dia dapatnya banyak, saya sedikit? Padahal tadi pas perang saya paling depan loh, dia di belakang gitu. Soalnya kalau paling depan ghanimahnya dapatnya dikit, ngejar musuh. Yang di belakang nungguin aja, udah pada ngejar musuh dia ngambil. Beda-beda kan posisinya, dan itu bukan kemauan sahabat, memang taktiknya kayak gitu. Ada barisan depan, ada yang bertahan, ada yang segala macam. Ya Rasulullah, ramai di antara para sahabat. Yas'alunaka 'anil anfal. Bahkan ada yang nggak dapat sama sekali karena dia menjaga Rasul. Begitu Rasulullah mundur, mereka ngawal Rasulullah pulang. Sampai mereka udah menempatkan Rasulullah di tempat yang aman, mereka balik, ghanimah udah habis. Udah pada selesai, kayak panitia gitu, habis ada acara, ada yang ngantar ustadz. Yang ngantar ustadz udah pulang, balik lagi dari hotel, ternyata di masjid ghanimahnya udah kosong, piring-piring kosong semua. Tadi ada roti, jeruk segala macam, habis aja. Sampai aqua gelas aja habis. Wah, saya nggak dapat ghanimah, kan protes tuh. Nah, cek. Nah, akhirnya mereka protes, ya Rasulullah, gimana dengan harta ghanimah segala macam. Akhirnya turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Anfal itu atau bahasa lainnya ghanimah atau fai. Mereka bertanya kepadamu tentang ghanimah. Bayangin, sahabat yang bertanya tentang ghanimah itu adalah sahabat yang ikut perang Badar. Dan tahukah kita, sahabat yang ikut perang Badar itu adalah sebagian besarnya sahabat muhajirin senior. Kalau dalam bahasa surat At-Taubah itu disebut was-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Orang-orang muhajirin yang paling sabiqunal awwalun. Yang mereka itu selama di Mekah itu banyak yang tersiksa, yang kayak Bilal gitu yang disiksa oleh Abu Jahal. Di antara mereka ada yang dibiarkan kelaparan, ada yang diambil hartanya. Mereka udah berkorban untuk agama itu sekian banyak, cinta banget dengan akhirat, tahu gitu. Mereka tahu akhirat itu lebih baik daripada dunia karena mereka sahabat-sahabat yang senior awalun. Tapi sahabat sekelas ini bisa ramai juga soal ghanimah. Jadi kalau bahasa kita bikin organisasi dakwah. Awalnya kayak masjid gitu, awalnya kecil. Pas kemudian akhirnya organisasi ini menghasilkan punya kayak divisi usaha gitu, bisa wira swasta sendiri, mulai mandiri, infaknya besar, cancelnya banyak dan segala macam. Mulai desas-desus rame soal gaji. Wah, gaji saya nggak naik-naik, dari dulu jadi marbot misalnya kan, dari dulu saya jadi imam, dari dulu saya jadi muazin dan seterusnya. Udah gitu dia baca sejarah tentang gaji lah gitu. Kan ada sejarah gaji di zaman kekhalifahan Harun al-Rashid. Di zaman Harun al-Rashid, tahu nggak berapa gaji seorang muazin? Gaji seorang muazin di zaman Harun al-Rashid itu 50 dinar sebulan. 1 dinar itu 2,5 juta. Berarti 50 dinar berapa tuh? 125 juta ya? Benar nggak sih? 125 juta kurang lebih sebulan gaji muazin. Kalau saya hidup di masa itu saya pengen jadi muazin aja. Gaji imam 100 dinar. Seorang khatib atau seorang ulama yang menulis buku diberikan hadiah oleh Khalifah Harun al-Rashid seberat emas seberat bukunya. Jadi kalau ulama nulis buku, kan buku dulu mah tebal-tebal ya, kertasnya juga kertas dari kayak kulit gitu tebal. Jadi kalau buku 100 halaman bisa sekilo itu. Kalau sekarang bukunya nggak bisa ditimbang soalnya dalam bentuk aplikasi, tinggal download gitu. Buku tebal Sahih Bukhari tinggal download, paling-paling harganya $10, 100.000. Nah dulu diberikan emas oleh khalifah untuk para penulis buku
seberat ukuran bukunya. Kalau bukunya 2 kilo dikasih emas 2 kilo. Artinya, apakah pada masa itu para ulama disebut sebagai pencinta dunia? Ternyata tidak. Begitu juga dengan zaman sahabat, apakah mereka disebut cinta dunia? Kok ribut masalah ghanimah? Itu terjadi loh kepada para sahabat senior. Dan bukan cuma muhajirin, Ansor juga pernah ngalamin. Kalau muhajirin di perang Badar, orang Ansor ribut soal dunia itu di perang Hunain. Ketika ghanimahnya sangat banyak, lalu Nabi memberikan hanya kepada orang Makkah, tidak diberikan kepada orang Ansor kecuali sedikit. Akhirnya muncul desas-desus di kalangan Ansor yang saya semalam bilang kayak jadi hashtag gitu. Nabi lupa sama kita. Viral hashtagnya. Semua orang Ansor captionnya Nabi mah kalau udah ketemu kaumnya lupa sama kita. Posting @Rasulullah di mention gitu ke Rasulullah. Rasulullah ngeliat kayak banyak banget nih yang mention gua nih, dibuka. Ternyata desas-desus. Mereka protes pembagian ghanimah yang tidak sama. Akhirnya Nabi menasihati mereka, membujuk mereka. Artinya sampai kalangan sahabat Ansor aja juga bisa kena dengan masalah ribut soal dunia. Apakah mereka cinta dunia? Tidak. Jadi bukan berarti ketika kita nggak boleh cinta dunia, maka kita meninggalkan dunia. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan dunia. Bahkan Allah walaupun menyebut cinta dunia itu nggak boleh, kadang di dalam Al-Quran Allah menyebut dunia dengan istilah kebaikan, khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia sangat mencintai khair. Khair itu adalah kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud di dalam ayat itu adalah dunia dan isinya. Gak boleh mencintai dunia. Hubbil khair syadid itu gak boleh. Tapi walaupun gak boleh, Allah tetap menyebut dunia itu dengan istilah khair, kebaikan. Sehingga bukan berarti ketika kita gak boleh cinta dunia, kita tinggalkan dunia. Bukan. Yang dilarang itu membawa dunia ke dalam hati. Tapi menggenggam dunia, memeluk dunia, memakai dunia, menikmati dunia, memakan dunia, menggunakan fasilitas dunia, aksesoris dunia, boleh. Kalau dunia itu tidak masuk ke dalam hati. Walaupun kita punya harta Gunung Uhud emas, itu boleh kalau tidak masuk ke dalam hati. Tapi kalau sebutir beras masuk ke hati, itu adalah haram. Makanya bicara cinta dunia itu bukan bicara meninggalkan dunia, bicara mengeluarkan dunia dari hati, ditaruh di genggaman. Jadi boleh naruh dunia kayak gini, nggak boleh. Tuh ya nggak boleh. Jadi dunia itu hanya boleh ditaruh di genggaman, nggak boleh ditaruh di hati. Kalau kita meletakkan dunia di hati, harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau kita cinta seseorang itu kan dunia, karena dia tinggal di dunia. Kalau kita cinta seseorang, kita tidak boleh mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu tidak cinta dunia, tidak cinta dunia. Kalau kita cinta kepada sesuatu, boleh di antara dunia dengan syarat cinta kita kepada dunia itu karena Allah. Mencintai istri, perintah Allah. Mencintai suami, perintah Allah. Mencintai orang tua, anak, keluarga, perintah Allah. Mencintai si dia yang belum halal, nah ini bukan perintah Allah. Jangan cinta dulu, penasaran aja. Aku penasaran sama dia, orangnya gimana ya? Ya udah kepoin aja dulu. Kepoinnya dengan syarat masih menjaga. Ngepo misalnya lihat Instagramnya, oh dia kuliahnya di sini, dia senangnya ini, segitu aja. Bolehkah kita mengkepoin calon yang kita mau lamar atau khitbah? Boleh. Asal nggak mengkepoin semua Instagram cewek, semuanya dikepoin. Asal ada yang mention nih cewek apa cowok ya, oh kayak cewek, kepoin, stalking gitu kan ya. Apalagi kepoin mantan, itu berat banget. Nggak nge-follow sih, tapi ngepo gitu. Kalau kita nggak ada di daftar followersnya dia, tapi tahu terus dia lagi ngapain, update yang postingan terbaru sama suaminya, ini berat. Susah move-on-nya.
Saya pernah sekali kayak gitu, langsung mending gak usah dikepoin. Mantan mah lupain, bukan kepoin. Move on kepada calon yang mendampingi kita dunia dan akhirat. Kenapa boleh kepoin calon yang kita pengen lamar, Ustaz? Kan ada hadisnya, hadis kepo. Apa hadis kepo? Ini terjemahan anak mudanya ya, terjemahan kita lah. Ada sahabat Ansor, sahabat Muhajirin pengen nikah sama perempuan Ansor. Tapi dia belum kenal dengan perempuan yang dia mau nikahi. Jadi ada mak comblang gitu. Cariin gua satu orang cewek yang solehah, yang berhijab, yang hafiz 30 juz gitu. Emang kamu hafal berapa juz? Baru berusaha juz 30 sih. Nyarinya yang 30 juz ideal kan gitu. Oh iya deh. Terus comblangnya bilang, "Nih dapat nih, seperti yang kamu inginkan, berhijab, hafal 30 juz, orang Jogja gitu ya." Wah, keren aja pokoknya. Dia tuh etnik banget lah gitu ya. Saya misalnya cowoknya seneng yang etnik, nggak seneng yang oriental. Gua mah senengnya yang etnik yang Jogja, yang misalnya benar-benar keibuan gitu. Oh ya dapat nih, ya udah deal deh gitu ya, kayak bareng dagang, deal aja. Ya udah kapan kita mau bikin akad? Nah tapi dia nggak kenal sama ceweknya, nggak pernah ngeliat fotonya, apalagi ngeliat orang aslinya. Nabi nanya, kamu udah ngeliat belum calon kamu? Belum ya Rasulullah. Lihat atuh kata Rasulullah. Jadi nggak boleh berakad sebelum kita melihat. Lihat dulu. Akhirnya kata sahabat ini, maka saya pun melihat perempuan itu secara sembunyi-sembunyi. Bahasa lainnya kepo. Kan melihat secara sembunyi-sembunyi kan? Gak ada yang tahu kita lagi ngepoin siapa. Nah, melihat secara sembunyi-sembunyi dulu. Ngepoinnya di balik tembok gitu, ngeliat, oh dia lagi ke kuliah kampus, oh dia lagi di rumah, oh dia apa, kepoinnya di balik tembok, tapi dengan syarat sesuatu yang boleh dilihat. Jangan lihat dengan pakaian dia di rumah yang membuka aurat. Dan paling ideal itu ngelihatnya langsung, jangan lihat di sosial media, karena di sosial media itu pasti hasil editan. Ngedit semalaman, pagi baru posting. Di zoom in gitu, masih kelihatan jerawat dikit, pas di blur gitu ya. Lama-lama pas di blur, akhirnya udah layak posting. Pas kita lihat, wah keren banget, jangan percaya karena itu hasil editan. Mending lihat asli. Saya yakin kalau lihat aslinya lebih cantik dari hasil editan. Kan kadang-kadang orang nggak pinter ngedit ya, udah ngedit makin diedit makin nggak benar gitu. Kan ada tuh aplikasi yang hidungnya bisa mancungin, matanya dilebarin, dibelah dikit sininya, kasih apalagi yang ngedit sendiri itu, ngedit sendiri semampunya, akhirnya dikasih menu-menu beberapa wajah versi yang mereka, akhirnya dimirip-miripin. Ini nggak original, jadi agak nge-fake gitu ya. Mending cari yang boleh kepo, tetapi dengan syarat kita mengkepoinnya dalam suasana yang dia itu layak dilihat, berhijab, yang dilihat wajahnya doang, tidak lebih dari itu. Ini tadi ngomong apa kok jadi kesini? Ngomongin dunia, bukan berarti kita nggak boleh cinta dunia, boleh dengan syarat cintanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, sebutir beras aja nggak boleh. Kalau bukan karena Allah itu karena apa? Karena ria, karena pamer, karena sombong, karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu berarti sudah cinta dunia. Dan kalau begitu, maka dunia ini menjadi mal'un, tidak dirahmati oleh Allah SWT. Maka teman-teman, poin pertama ngomongin tentang cinta dunia. Cinta dunia itu bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Sahabat Nabi itu dulu ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Mereka tuh banget lah. Kalau kaya banget, kalau miskin banget. Nggak kayak kita, biasa-biasa aja. Nggak kaya banget, nggak miskin banget. Kalau mereka kayanya kaya banget loh. Saking kayanya, sekali berinfak itu miliaran. Lihat aja Raja Salman gitu ya, sekali datang bawa 1.500 rombongan. Terus bawa mobil sendiri, eskalator diimpor dari Saudi Arabia. Khusus pesawatnya pribadi, kayak di dalam hotel bintang 5. Itu orang Arab yang bukan paling kaya, belum lagi Raja Dubai, Raja Qatar segala macam. Dulu para sahabat kalau kaya itu kaya banget.
Nih ukuran kekayaan para sahabat ya, sekali berinfak. Utsman itu sekali berinfak, total infaknya itu 20 miliar. Itu sekali berinfak. Dan dia itu sering berinfak. Setiap ada peperangan, dia support. Dia donasi untuk kebutuhan kaum muslimin. Minimal 20 miliar. Sampai Utsman itu bingung, pengen miskin nggak bisa miskin. Abdurrahman bin Auf tuh, kalau dia pulang dagang dari Syam, Aisyah pikir itu bukan rombongan dagang, tapi pasukan yang mau menyerang kota Madinah. Saking banyaknya rombongan yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, bukan 1.500 orang, bisa ribuan orang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Satu rombongan Abdurrahman bin Auf berisi minimal 2.000 onta. 2.000 onta. Satu onta namanya onta rahilah. Onta rahilah itu satu ekornya harganya 500 juta. 300 sampai 500 juta. Satu rahilah. Dia punya 2.000 rahilah. Bayangin 2.000 onta. Dan itu onta beneran. Bukan editan ya, benar-benar onta. 2.000 onta. Dan itu baru harga onta 500 juta. Belum barang di atas onta, ada emas, ada sutra, ada segala macam barang-barang yang berharga yang dijual di Syam, terus beli lagi di Syam, jual di Madinah. Kayak gitu aja terus. Abdurrahman bin Auf. Sampai suatu hari Abdurrahman itu gini-gini kayak lagi pusing gitu. Ditanya sama temannya, "Ya Abdurrahman, kenapa kamu sedih? Kenapa galau?" Kata Abdurrahman, "Iya nih saya lagi nggak enak hati nih." "Kenapa? Susah kenapa? Kamu udah kaya raya." "Itulah masalahnya." "Masalahnya apa?" "Saya tuh pengen miskin kayak kamu tuh, tapi nggak bisa." Gitu. "Sama bisa, pengen miskin. Ya udah kasih aja ke saya." Kasih tak kaget ya, jadi pingsan mendadak. Artinya Abdurrahman bin Auf tuh pengen banget jatuh miskin, tapi nggak bisa. "Ya Allah, kok saya kaya ya?" Gitu doanya. Kalau kita, "Ya Allah, kok saya miskin?" Kalau sahabat, "Saya kok kaya?" "Aduh, gimana ya biar miskin? Nih keluarin aja semuanya nih biar miskin, biar habisin aja." Datang lagi, emang takdirnya kaya mau gimana? Terus pas Abdurrahman bin Auf lagi dihidangin makan oleh istri-istrinya, ada yang ngasih daging segala macam, banyak tuh makanan. Jangan digarisbawahi ya bagian itu. Dia dihidangin sama istrinya, diralat. Dihidangin sama istrinya makanan yang banyak, tapi kalau cerita aslinya istri-istrinya sih dihidangin. Udah gitu Abdurrahman bin Auf ngelihat makanan yang sangat banyak, nangis coba. Sama kayak kita ngelihat makanan yang banyak di warung Padang itu nangis. Mahal ya. Gitu. Akhirnya kuahnya doang yang diambil ya. Gitu. Iklan banget lah. Abdurrahman dikasih makanan yang berlimpah nangis. Ditanya oleh istrinya, "Kenapa menangis ya Abdurrahman?" Kata dia, "Saya teringat dengan dua orang sahabat Nabi yang lebih miskin dari saya, Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Kedua orang ini jauh lebih soleh daripada saya, tapi meninggalnya hampir nggak punya apa-apa, bahkan kain kafan aja nggak punya. Sehingga Mus'ab bin Umair hanya punya sehelai selimut kecil yang itu dijadikan kain kafan. Kalau ditutup kepalanya kelihatan kakinya, ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Saking miskinnya, padahal mereka lebih soleh dari saya." Hamzah juga kayak gitu, saking miskinnya nggak punya kain kafan, sehingga dia dimakamkan dengan baju yang dia pakai. Tidak punya kain kafan, saking miskinnya. Padahal dia lebih soleh daripada saya, kata Abdurrahman bin Auf. "Saya curiga," kata Abdurrahman, "jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan balasan kesolehan mereka di akhirat, makanya di dunia diirit. Sedangkan saya nggak terlalu soleh, amal saya sudah dibalas di dunia, terus saya nanti di akhirat dapat apa?" Itu yang membuat Abdurrahman menangis. Kalau seandainya boleh, kata Abdurrahman, udah saya mah diirit aja di dunia, yang penting di akhiratnya dikasih keberlimpahan. Tapi kok Allah ngasihnya banyak banget di dunia nih, sampai saya nggak habis untuk menikmatinya sendiri. Akhirat dapat apa kalau udah dibalas semuanya? Itu yang disebut orang-orang yang cinta akhirat. Tapi dia punya dunia yang sangat banyak. Apalagi Utsman tuh kalau keluar rumah pasti OOTD. Kalau lagi mau touring, OOTD touring. Jadi setiap hari itu ada outfit. Ini kalau yang kayak gini, stylenya gini, pokoknya stylish aja tuh Utsman. Kan rambutnya segini ya, kayak ala cowok 2017. Rambut segini, kumisnya Van Dyke yang dipelintir gitu.
sebelah lagi nggak ada. Ini cowok 2016 2017, janggutnya tipis, kumis panjang. Saya cuma nggak dibolehin aja sama istri, mau dipanjangin kumisnya. Ditambah lagi emang Nabi nggak suka dengan kumis yang panjang. Terus rambutnya segini. Utsman itu stylish banget, sangat up to date pakaiannya Utsman tuh. Kalau bahasa sekarang mungkin branded lah ya. Dia pakai baju semuanya branded. Ketika ketemu para sahabat, pas sahabat-sahabat yang miskin itu protes, Utsman, tunggu dulu, alani jelik ya Utsman. Kalau bahasa kita, us ntar dulu gitu. Berapa gitu? Itu lu kok pakaiannya kayaknya megah banget, mewah banget, lu cinta dunia ya gitu. Enggak, gua nggak kenal cewek namanya dunia. Cinta dunia. Kenapa kamu cinta dunia, wahai Utsman? Dengan pakaian kamu yang sangat indah dan segala macam. Kata Utsman, entar dulu. Saya tuh nggak cinta dunia, tapi saya memakai pakaian yang bagus-bagus untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha baik kepada saya. Innamal a'malu binniyat. Karena kenapa? Saya dengar Rasulullah bersabda, Allah itu kalau ngasih nikmat kepada hamba, suka kalau hamba itu memperlihatkan nikmatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Perlihatkan nikmat Tuhanmu supaya orang tahu Allah itu Rahman dan Rahim. Itulah kenapa saya pakai baju yang bagus. Lagi pula, Jibril itu lebih stylish dari saya loh. Tahu nggak Jibril itu stylish banget? Hadis Umar tentang apa itu iman, Islam, ihsan, ya gitu ya. Itu kan hadis itu ada adegan Jibril datang. Jadi Nabi lagi nongkrong gitu sama para sahabat. Kalau kita mau kayak lagi ngopi gitu, kita ngopi yuk, ngopi aja, nongkrong, lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba datang laki-laki yang gagah banget, sorbannya putih, kemudian rambutnya, kalau bahasa Arabnya itu, rambutnya itu masih itu artinya rambutnya tuh pakai gel. Makanya kenapa Isa disebut Al-Masih, ada dua artinya dalam bahasa Arab. Itu bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Nasrani, bahasa Islam. Isa Al-Masih artinya Al-Masih yang rambutnya itu rapi, kayak pakai gel, nggak kelimis-kelimis sama juga sih, tapi keren gitu, kayak pakai gel, rapi dan sepundak, itu Al-Masih. Atau arti yang kedua dari Al-Masih, yang dia berjalan di muka bumi. Ada dua manusia disebut Al-Masih, satu Isa, satu Dajjal. Dua-duanya disebut Al-Masih. Min fitnatil Masih Dajjal, kan, dari fitnah Al-Masih yang bernama Dajjal. Terus apa arti Al-Masih yang kedua? Al-Masih itu berjalan di muka bumi. Kalau Isa, Al-Masihnya berjalan di muka bumi dengan membawa kedamaian. Kalau Dajjal berjalan di muka bumi dengan membawa kerusakan. Namanya Al-Masih. Nah, Jibril itu rambutnya kayak Al-Masih gitu, kayak klimis gitu, kayak pakai gel yang bagus. Terus rambutnya ikal, sepundak kayak rambut Nabi gitu. Rambut Nabi kan sepundak ya. Sekarang kalau ada sekolah yang nyuruh potong rambut anak laki-laki biar rapi, dipendekin gitu. Bukankah sunnah Nabi itu justru rambutnya segini? Nih kalau ada guru-guru sekolah mohon diganti ya peraturannya. Yang cowok-cowok silakan panjangin rambut sepundak karena itu rambut Rasulullah. Kecuali yang nggak bisa turun, makin panjang makin naik gitu. Itu rambut saya banget. Panjangin, Pak, saya mau udah panjangin rambut tapi masih segini-gini aja. Ini berarti rambut dia itu punya ciri khas. Dia mungkin pemikir ya, sampai rambutnya juga jadi ikut gitu. Nah, jadi Jibril datang dengan pakaian putih-putih, bajunya putih, jubahnya putih, sorbannya putih, rapi gitu. Dan tutorial sorbannya Jibril itu pakai sorban ada tutorialnya loh. Kalau pengen sorban ala Jibril itu sorbannya satu helai ditaruh ke depan, satu helai lagi ke belakang. Jadi ngikatnya tuh satu di depan, satu di belakang. Silahkan nanti belajar di rumah depan cermin tutorial. Ngapain lo? Lagi belajar sorban Jibril. Wah, sorbannya diputar gitu, terus ada yang diikat satu ke depan, satu ke belakang. Datang, alisnya bertaut. Jadi kayak ketemu alis kanan, alis kiri. Kayak pedang gitu alisnya. Janggutnya rapi, matanya makhul itu kayak orang pakai celak, tapi dia nggak pakai celak, bukan mau ketemu Nabi gini-gini dulu, enggak.
Makhul itu emang dari lahir udah pakai celak, dan itu Nabi Muhammad banget loh. Dari lahir matanya itu kayak udah pakai celak. Bukan Nabi suka pakai celak ya. Nabi itu emang matanya makhul, kayak orang yang lagi habis pakai celak. Jadi garis di bawah bulu matanya itu emang udah hitam gitu. Ngebentuk banget. Pokoknya keren aja. Pernah lihat Zayn Malik? Nggak mirip tapi. Itu kan campuran Eropa Arab gitu kan ya. Atau Omar Dubai yang diusir dari Dubai gara-gara terlalu ganteng. Kamu dideportasi ya, keluar dari Dubai. Kenapa? Salah saya apa? Salah kamu ganteng. Di zaman Umar tuh ada cowok yang diusir dari Madinah gara-gara terlalu ganteng loh. Namanya Nusair bin Hajjaj. Malam-malam Umar lagi belusukan gitu, lewat rumah seorang cewek. Cewek itu lagi kayak kalau kita tuh lagi perform syair, lagi nyanyi gitu. Si ceweknya lagi nyanyi pakai syair jahiliyah. Tahu syair jahiliyah? Syair jahiliyah itu yang kayak ada kalimat cinta semalam, cinta terlarang, cinta-cinta yang misalnya nggak boleh dalam agama. Dia lagi bikin syair jahiliyah. Si cewek ini bikinnya, aduh Tuhanku katanya, duhai Tuhanku, seandainya dibolehkan, aku ingin menghabiskan malamku bersama Nusair bin Hajjaj sambil minum khamr, dan aku serahkan tubuhku untuknya. Dia nulis syair itu, dia baca sendiri dalam rumah. Dia kira gak ada yang dengar, ternyata Umar lagi lewat dengar. Langsung kaget Umar. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar pulang, nanya kepada pegawainya, siapa Nusair bin Hajjaj? Kata pegawainya, selebgram. Selebgram zaman Umar. Oh, kalian nggak follow? Enggak lah, para sahabatnya nggak follow. Followersnya cewek-cewek semua gitu. Setiap hari ngeposting lagi Nusair bin Hajjaj ya. Dia saking orangnya keren sampai banyak cewek-cewek yang kelepek-kelepek sama Nusair bin Hajjaj. Berandai-andai bisa jadi istri Nusair bin Hajjaj. Ya udah, cari di mana dia, coba cari nomor teleponnya atau alamatnya atau apalah, akunnya apa gitu, dicari. Dipanggil ke menghadap Umar. Pas menghadap Umar, berdiri depan Umar kaget, kirain malaikat saking gantengnya. Wah, kalau ini jangankan cewek, cowok juga bisa. Wah, keren banget itu. Saking kerennya, kayak cowok Korea gitu kan. Kan cowok Korea susah ngebedain mana cewek mana cowok, sama kan ya, saking lembutnya gitu. Bersih gitu. Kalau Nusair nggak bersih, tadi janggut tipis, rambut segini. Terlalu ganteng kata Umar, bahayanya. Wah, nggak ada cewek-cewek dekat saya. Istrinya Umar kan menjaga diri, nggak ada. Terus juga anak-anaknya Umar. Terus kata Umar, ya Nusair, kamu tahu nggak salah kamu apa? Nggak tahu, dia punya pura-pura nggak ngertian gitu. Nggak tahu, pura-pura lugu gitu. Nusair, kamu itu ganteng sih. Akhirnya Nusair, aduh bingung gimana nih. Emang salah saya kalau saya ganteng sih? Kan Allah yang menciptakan kegantengan saya. Kata Umar, ya udah, mulai sekarang kamu potong rambut kamu tuh, pendekin. Ini peraturan sekolah baru nih. Pendekin rambut kamu. Gak boleh terlalu ganteng. Biar cewek-cewek nggak jadi fitnah, menjaga kehormatan. Pulang, datang ke barbershop gitu. Mau gaya apa nih? Pendekin aja deh Om. Gak usah gaya-gaya misalnya pengen punk gitu atau apa gitu, nggak, pendekin aja, dipendekin, udah dicepakin gitu. Terus pakai sorban, datang lagi ke Umar. Pas datang ke Umar pakai sorban, lebih ganteng daripada. Lebih keren lagi nih. Bingung Umar. Wah, ini cowok memang keren sih, dia apa-apain juga. Cepat keren, dia segini keren, pakai sorban lebih keren lagi. Untung nggak ada kupluk waktu itu ya, pakein kupluk. Loh, kok lu mirip sketch ya? Nusair bin Hajjaj, skateboarder era Umar lah gitu ya. Udah gitu, karena Umar nggak bisa menghilangkan kegantengan Nusair bin Hajjaj, akhirnya Umar memutuskan Nusair bin Hajjaj dideportasi, keluar dari Madinah. Kesalahannya apa? Kelakuannya yang membuat dia deportasi, dia terlalu ganteng. Dikirim ke Irak, ke sebuah kampung yang di dalamnya nenek-nenek semuanya. Jadi kalau ada nenek-nenek yang minta selfie, biarin aja nenek-nenek. Nusair, selfie ya gitu, nenek-nenek, biarin aja. Kampung itu nenek-nenek semua yang insya Allah tidak akan jadi fitnah, soalnya perempuan yang sudah lanjut usia sudah tidak ada lagi hasrat gitu. Nenek-nenek, kakek-kakek, yang muda itu cuma Nusair bin Hajjaj.
cowok muda satu-satunya yang jomblo di negeri itu, diusir ke sana. Tapi adilnya Umar bin Khattab mendeportasi Nusair bin Hajjaj digaji. Jadi dia kayak ditugas keluar kota gitu, dinas keluar kota, dibayar sama Umar. Dan Nusair bin Hajjaj anak satu-satunya yang dimiliki oleh ibunya. Dia nggak punya ayah lagi, anak yatim. Suatu hari Umar lagi jalan sama putra-putranya, ada Abdullah, ada Qasim, ada beberapa orang putra Umar. Terus datang ibunya Nusair. Ya Amirul Mukminin, kata ibunya Nusair, saya akan laporkan Amirul Mukminin kepada Allah nanti di akhirat. Orang dulu ngancamnya itu demo pakai laporan ke akhirat. Jadi spanduknya tuh saya laporin ke Allah gitu spanduknya. Keren ya demo dulu ya. Dan menurut saya sih demo udah ada dulu, cuman bentuknya beda-beda. Yang jelas kan intinya menyampaikan aspirasi. Datang nih ke Umar. Ya Amirul Mukminin, saya laporin Amirul Mukminin kepada Allah nanti di akhirat. Kata Umar, salah saya apa? Engkau menghabiskan hari-harimu bersama anak-anak laki-laki, sedangkan saya engkau biarkan sendiri jauh dari anak laki-laki yang saya miliki. Memang anak ibu siapa? Nusair bin Hajjaj. Kata Umar, ibu tahu kenapa saya mengusirnya? Ya, karena dia mirip saya, ganteng sih, cantik gitu, ibunya cantik. Gak ngomong gitu juga sih. Ya karena dia kamu bilang ganteng jadi fitnah segala macam. Ya, anak saya yang laki-laki tidak ada yang jadi fitnah, anak ibu jadi fitnah. Ya udah deh, kata Umar, jangan laporin ke Allah ya, gini aja. Ini kita kasus di close aja boleh nggak gitu? Kata ibunya, wani piro gitu. Ya udah, ibu saya kirim juga ke Baghdad, ke Irak, dan sama dengan Nusair bin Hajjaj, terus saya kasih gaji juga. Jadi kalian berdua dikirim sama-sama digaji sama pemerintah. Ya udah deh, kalau nggak ada pilihan lain, saya malu tapi mau. Dikirimlah ibunya ke Irak bersama Nusair bin Hajjaj, digaji oleh pemerintah yang adil. Sampai Nusair bin Hajjaj di sana belajar kepada ulama dan dia memperbaiki akhlaknya. Setelah dia paham, akhirnya dia kirim surat kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, segala puji bagi Allah untukmu yang telah memberi saya kesempatan belajar lebih baik. Sekarang saya pengen hijrah status. Apa hijrah status? Nusair bin Hajjaj pengen nikah. Gara-gara dia udah pengen nikah, akhirnya fitnahnya udah nggak ada lagi kan, udah nikah. Baru dia dibolehkan kembali lagi ke kota Madinah setelah dia mengakhiri masa jomblonya. Ini kenapa jadi cerita Nusair bin Hajjaj? Artinya orang yang keren, berpenampilan menarik itu bukan hanya orang yang cinta dunia. Utsman bin Affan berpenampilan menarik, Abdurrahman bin Auf berpenampilan menarik. Yang lebih luar biasa lagi, Mus'ab bin Umair itu menarik banget penampilannya. Gimana menariknya? Bayangin, parfumnya Mus'ab bin Umair di Mekah itu cuma ada satu. Nggak ada orang yang punya parfum dengan model kayak gitu, dengan harum kayak gitu. 10 milinya, 100 milinya harganya 20 juta. Segini harganya 20 juta. Jadi kalau kita pakai gitu, 100 ribu, 200 ribu. Saking mahalnya parfum Mus'ab bin Umair. Sampai disebutkan dalam cerita tentang biografi Mus'ab bin Umair, kalau Mus'ab bin Umair mau cuci baju, orang-orang rebutan bajunya Mus'ab bin Umair, pengen mereka yang cuci. Kenapa? Supaya parfum di bajunya Mus'ab bin Umair pindah kepada baju-baju mereka. Saking mahalnya parfum Mus'ab. Jadi kalau Mus'ab lewat satu gang, cewek-cewek yang ada di dalam rumah pada bilang, Mus'ab lewat. Kenapa? Harumnya parfum Mus'ab itu cuma ada satu di kota Mekah. Jadi nggak perlu Mus'ab, gua lewat, nggak perlu. Cukup lewat aja, parfumnya bikin semua orang tahu kalau Mus'ab baru lewat. Duh, telat, tahu gitu tadi mau selfie bareng, mau di posting, lumayan kan nambah followers gitu. Mus'ab bin Umair penampilannya menarik, bahkan Jibril penampilannya menarik. Berapa kali Jibril diutus oleh Allah ke dunia dengan wujud seorang laki-laki yang sempurna, itu penampilannya menarik. Salah satunya pas diutus ketemu dengan Maryam. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Kami utus ruh kami yaitu Jibril kepada Maryam, fatamassala laha basharan sawiya. Jibril pun menjelma sebagai seorang laki-laki yang sawiya, yang keren banget. Sawiya itu ideal banget, cowok paling ideal.
tingginya, postur tubuhnya, perutnya six pack gitu. Pokoknya ideal aja. Kalau nggak ideal kan gimana pun pakai baju bagus, tetap aja bagian di sininya kan jadi kelihatan tuh usianya berapa gitu ya. Wah kekenyangannya atau apa disebut, kalau yang saya paling nggak enak tuh disebut cowok hamil misalnya, kan itu nggak enak banget tuh karena one pack gitu atau zero pack. Jibril itu ideal, cowok paling keren lah. Basyaran sawiyah, sampai-sampai ketemu Maryam itu kalau ketemu cowok biasa aja tuh, cowok lewat biasa aja buat Maryam. Tapi pas Jibril datang depan Maryam sampai kaget loh ketemu Jibril, saking gantengnya Jibril. Cuman kagetnya Maryam ini kagetnya orang soleha, kagetnya auzubillah gitu kagetnya, bukan wow, masya Allah, alhamdulillah atau astagfirullah tapi ngeliat gitu. Enggak, Maryam itu ketika ngeliat Jibril, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah darimu kalau kamu takut kepada Allah. Ngomongnya gitu. Maryam itu kan Azra itu perempuan yang menjaga diri. Tapi tetap kaget, cuman Azra menjaga iffah. Begitu Jibril muncul, tiba-tiba ada Jibril keren banget di depan Maryam. Langsung Maryam, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah darimu kalau kamu bertakwa. Gitu kan Maryam? Udah gitu Jibril mengatakan, ya Maryam, ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Ya Maryam, gak usah khawatir, aku bukan mau menggoda kamu, bukan laki-laki yang jahat, aku utusan Tuhanmu, berarti malaikat, ingin memberikan kabar kalau kamu akan punya seorang anak yang suci. Maryam langsung kaget, gimana saya punya anak, saya nggak punya suami, dan saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki sama sekali. Itulah keajaiban dan kebesaran Tuhan. Dzalika huwa alayya hayyin, mudah bagiku kata Allah. Artinya Jibril itu selalu berpenampilan menarik. Jangankan perempuan, Umar aja pernah sangat takjub dengan penampilan Jibril. Yang hadis tadi, datang kepada kami seorang laki-laki yang bertubuh tinggi, kemudian bajunya putih semuanya, janggutnya rapi, rambutnya rapi, harum, tidak ada bekas-bekas safar atau perjalanan di dalam penampilannya. Orang kalau perjalanan jauh kan kadang lecek gitu atau wajahnya berdebu. Ini nggak ada sama sekali. Tapi kami nggak ada yang kenal dengan dia. Berarti bukan orang dekat. Bukan orang dekat. Tapi kok nggak ada bekas safar? Ini orang dari mana nih? Aneh banget, ganteng banget. Tiba-tiba duduk di antara para sahabat, langsung menautkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Jibril tanya, ya Muhammad, sebutkan apa itu Islam. Nabi nyebutin rukun Islam. Benar, kami heran. Ini tiba-tiba datang nanya-nanya ke Nabi, terus Nabi jawab, dia bilang benar. Ini guru Nabi dari mana gitu ya? Sebutkan iman, sebutkan ihsan, sebutkan kapan kiamat dan tanda-tanda kiamat. Akhirnya setelah semuanya selesai, Jibril pergi. Saat Jibril pergi jalan, Jibril kan nggak nyapa-nyapa gitu, enggak, pergi aja jalan. Pas Jibril pergi, para sahabat masih gini. Sampai Jibril udah jauh pada masih melongo gitu, baru mereka pecah ngelamunnya setelah Nabi bertanya, tahukah kalian siapa itu? Apa Rasul? Heran sahabat kepada Jibril. Tahukah kalian siapa itu? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Emang siapa ya Rasul? Yang baru saja kalian lihat itu adalah Jibril. Wah, Jibril tahu gitu, tadi mau minta tanda tangan. Foto bareng dengan Jibril kan susah banget tuh bisa ketemu Jibril. Kalau Nabi mah biasa ketemu Jibril. Jibril kok gak datang-datangnya, udah lama gak ketemu. Manggilnya susah, gimana cara manggilnya kan? Jibril gak akan turun kecuali perintah Allah. Rasulullah tuh kalau kangen sama Jibril tahu gak ngapain? Nyari Abdullah ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Mas'ud itu bacaan Al-Qur'annya paling persis dengan bacaan Jibril. Dengar Jibril baca Quran, dengerin tuh Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kayak sekarang ada orang yang kalau baca Quran mirip banget dengan Syekh apa gitu, sebutlah, oh dia baca Qurannya mirip banget dengan Sudais loh, dengan Ghamidi loh, dengan Toha Junaid loh, dengan siapa, dengan Muzammil loh misalnya. Maka Abdullah ibnu Mas'ud baca Qurannya paling mirip dengan Jibril. Jadi kalau Nabi kangen Jibril, ketemunya, ya Abdullah bacakan Al-Quran. Artinya berpenampilan menarik itu bukan cinta dunia. Tapi kalau semua penampilan itu menjadi sesuatu yang penting di hati kita, baru disebut cinta dunia.
Dan itu yang nggak boleh. Artinya siap berpenampilan menarik, siap kotor juga, siap sobek, siap kalau penampilan kita itu jadi jelek, siap kalau Allah mengambil nikmat itu. Jangan sampai kita menjadi lupa diri ketika dikasih nikmat dan menjadi orang yang berputus asa ketika Allah ambil nikmat itu. Senang boleh, sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Diambil nikmat, innalillah. Gitu-gitu aja. Ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu ajib. Kayak ada sahabat anaknya Umar bin Khattab. Ada anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Abdullah itu seorang sahabat Nabi yang banyak ilmu, sniper. Jadi dia selain ulama, sniper juga pemanah. Plus dia seorang anak muda yang punya banyak ternak, punya onta yang banyak. Suatu ketika setelah bapaknya menjadi Amirul Mukminin, orang-orang kalau menggembalai onta dekat dengan ontanya Abdullah bin Umar, itu akan mendahulukan onta milik Abdullah untuk dikasih air dan rumput. Sehingga pas dijual ke pasar, ontanya Abdullah itu lebih gemuk daripada onta-onta yang lain. Suatu hari Umar lagi meninjau atau lagi meriksa keadaan di pasar. Pas ngeliat di pasar onta, itu ada onta satu gemuk sendiri, yang lain gak segemuk itu. Ditanya sama Umar, itu onta siapa yang paling gemuk? Kata pegawainya Umar, onta anakmu wahai Amirul Mukminin. Anaknya yang mana? Abdullah bin Umar. Panggil dia ke sini. Dipanggil Abdullah. Ya Abdullah, kata Umar, kenapa onta kamu lebih gemuk daripada yang lain? Hah? Abdullah bingung, kok onta saya ditanya lebih gemuk? Yang mana saya tahu? Saya nggak tahu wahai ayah. Enggak, saya tahu penyebabnya, kata Umar. Kenapa wahai ayah? Karena orang-orang memberikan air dan rumput untuk ontamu lebih banyak daripada onta-onta yang lain. Mereka mengatakan, itu onta anaknya Amirul Mukminin. Itu onta anaknya Amirul Mukminin. Berikan dia rumput yang banyak, air yang banyak, karena dia onta anaknya Amirul Mukminin. Tidaklah onta itu menjadi gemuk kecuali karena kamu anak seorang Amirul Mukminin. Terus salah saya apa? Mulai sekarang kamu jual itu onta, lalu kamu ambil seharga kamu beli onta itu ketika masih kecil, keuntungannya kembalikan kepada Baitul Mal. Coba, gitu banget tuh Amirul Mukminin. Jadi kalau dulu onta itu dibeli 200 juta, dijual 200 juta, 150 juta balikin ke Baitul Mal. Karena onta itu tidak menjadi gemuk kecuali karena jabatan ayahnya Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Sam'an wa ta'atan ya Amirul Mukminin. Sami'na wa ta'ana. Enggak protes. Ayahku gitu banget sih pasal. Enggak sama sekali. Karena dia tidak cinta dunia, tetapi dia berusaha untuk mendapatkan dunia. Begitu dunia itu diambil, enggak masalah buat dia. Kalau dia masih bisa mengusahakan, dia usahakan. Kalau diambil, dia tidak menjadi putus asa. Ini orang yang mengumpulkan dunia, tetapi tidak masuk dunia ke hatinya. Jadi para sahabat juga kayak gitu. Yang kaya-kaya, yang miskin juga miskin. Yang kaya bersyukur, yang miskin sabar. Walaupun ada juga adegan yang kaya cemburu kepada yang miskin cemburu kepada yang kaya. Tapi sama sekali bukan kekayaannya yang dicemburui oleh sahabat yang miskin. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita sahabat miskin demo. Sahabat Nabi yang miskin datang menghadap Nabi SAW terus bilang gini, kalau di kita mah pakai spanduk. Spanduknya, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya itu sudah memborong pahala. Kata Rasulullah, kaifa dzalik? Gimana orang kaya memborong pahala? Ya kalau kami sholat, orang kaya bisa sholat. Kami baca Quran, orang kaya baca Quran. Kami puasa, orang kaya bisa puasa. Tapi kalau orang kaya sedekah, kami nggak bisa sedekah. Berarti orang kaya itu memborong pahala ya Rasulullah. Protes mereka, bukan protes kayanya, protes amalnya yang mereka nggak bisa kerjakan karena tidak punya harta. Jadi kalau ada orang bilang kita harus jadi kayak Abdurrahman bin Auf, kaya raya segala macam, jangan lupa Abdurrahman itu suka menangisi kekayaannya. Dikasih ke orang-orang, tapi nggak habis-habis, datang lagi. Akhirnya Nabi bilang ke sahabat yang miskin, setiap tahlil sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah,
setiap takbir sedekah, memindahkan duri dari jalan sedekah, senyum ke wajah saudaramu bagimu sedekah. Itu hadis muncul gara-gara orang-orang miskin protes gak bisa beramal seperti orang kaya, yaitu sedekah. Oh gitu ya Rasulullah? Iya. Artinya kita juga bisa sedekah? Bisa. Mulailah mereka pulang sedekah. Subhanallah, oh dapat pahala sedekah. Lama-lama mereka enggak juga, balik lagi demo. Ya Rasulullah, sama aja gimana? Orang kaya juga bisa, subhanallah. Baru Nabi bilang, janganlah kalian iri terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Oh ya udah kalau gitu ya Rasulullah, kita ridho. Justru ridho itu tidak bisa diamalkan oleh orang yang punya keberlimpahan. Ridho itu atau sabar itu amalan orang yang punya ujian. Jadi kalau kita nggak diuji, nggak pernah bisa jadi orang sabar. Sama dengan kalau kita nggak dikasih keberlimpahan, nggak tahu gimana cara bersyukur. Intinya teman-teman, cinta dunia itu bukan nggak boleh memiliki dunia. Tapi kalau dalam hati, dunia itu memang harus kita kurangi pelan-pelan. Jangan sampai jatuh cinta kepada dunia. Terakhir, satu kisah lagi, mudah-mudahan jadi buat kita bisa ngebayangin apa sih maksud nggak boleh cinta dunia. Bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Jadi orang kaya raya itu nggak masalah. Ada kisah namanya sahabat Abu Lubabah dan Abu Dahdah. Ada dua Abu. Satu Abu Lubabah, satu lagi Abu Dahdah. Bukan dadah ya, Dahdah. Abu Lubabah punya pohon korma di sebelah rumahnya anak yatim. Cuma satu pohon kormanya, tapi agak miring gitu. Jadi kalau lagi buahnya banyak jatuh masuk ke rumah anak yatim. Karena rumah anak yatim di zaman Nabi itu nggak ada atapnya, cuma dinding, nggak ada atap. Jadi jatuh masuk ke dalam rumah anak yatim. Lalu buah korma itu dimakan sama anak yatim tanpa minta izin kepada Abu Lubabah. Akhirnya Abu Lubabah lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya ingin mengadukan satu masalah. Kata ya Rasul, apa masalahnya ya Abu Lubabah? Itu banyak pohon kurma saya, banyak buah kurma saya dimakan sama anak-anak di rumah itu. Mereka nggak minta izin. Saya protes, minta ganti rugi. Dipanggil sama Rasulullah anak-anak di rumah itu, keluarga. Ternyata keluarga itu adalah anak yatim. Pas Nabi tahu itu anak yatim, Nabi kan sayang banget sama anak yatim. Nabi langsung bilang gini ke Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, mau nggak kamu punya pohon kurma di dalam surga? Yang dahannya itu 100 tahun kamu berjalan di bawah naungannya, belum keluar dari naungan dahan itu. 100 tahun berjalan di bawah naungan pohon kurmamu, belum keluar dari naungannya. Saking besarnya pohon kurma di surga. Mau nggak ya Abu Lubabah? Gimana caranya Rasul? Caranya wakafkanlah pohon kurmamu itu untuk keluarga anak yatim. Aduh ya Rasulullah, itu pohon kurma satu-satunya yang saya miliki. Banyak alasan, intinya dia nggak mau. Tapi nggak memaksa. Lagian wakaf itu kan sunnah, bukan wajib. Akhirnya ya udah kalau gitu, wahai anak-anak yatim, besok-besok kalau kalian mau makan buah kurma yang jatuh minta izin dulu ya. Kalau nggak dikasih izin jangan. Oh, iya ya Rasulullah, pulang aja semuanya. Mendengar percakapan ini, ternyata tadi Abu Dahdah dengerin, nguping, terus datang ke Nabi. Ya Rasulullah, kata Abu Dahdah. Apa ya Abu Dahdah? Kalau saya melakukan apa yang Rasulullah tawarkan, saya dapat nggak pohon kurma di surga? Kata Nabi, dapat, siapapun itu. Insya Allah saya dapat, berarti kebun kurma yang luas di surga. Dapat ya Abu Dahdah, emang kenapa? Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, langsung kejar. Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Abu Lubabah nyari, oh Abu Dahdah, ada apa ya Abu Dahdah? Ya Abu Lubabah, bentar dulu. Kata Abu Dahdah, ya Abu Lubabah, kamu tahu nggak kebun kurma saya di kota Madinah? Kata Abu Lubabah, siapa yang nggak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah yang luas, yang di dalamnya ada 600 pohon kurma, dan 600 pohon kurma itu semuanya terbaik. Kalau di kita nih kayak kurma majdul, 1 kilonya harganya 300 real, hampir 1 juta. 1 kilonya 300 sampai 400 real, 1 juta lah sebutlah. 1 kilo 1 juta, dan ada 600 pohon kurma. Di dalamnya ada villa, di dalamnya ada mata air sendiri, bukan pakai pengairan. Emangnya kenapa dengan kebun kurma wahai Abu Dahdah? Kata Abu Dahdah, mau nggak kita tukar? Kamu beri pohon kurma kamu yang di sebelah rumah anak yatim untuk saya kasih 1 kebun kurma saya untuk kamu. Tukaran. Tapi bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa.
istilahnya tukaran bahasa Jawa, nukar gitu, tukar guling. Kata Abu Lubabah, cubitin gua dong, kenapa? Mungkin mimpi. Ini beneran gitu, beneran ya Abu Lubabah. Kamu nggak bercanda, enggak? Cius. Ya udah, deal deh. Kalau gitu gua mau banget. Tadi ditawarin surga nggak mau, ditawarin dunia mau. Abu Lubabah, deal, salam, udah aja. Langsung kemudian Abu Dahdah dan Abu Lubabah datang ke pohon kurma yang anak yatim. Mereka bilang kepada anak yatim, tok, assalamualaikum. Dibukain sama ibu mereka. Ada apa wahai Abu Lubabah, Abu Dahdah? Ibu, mulai sekarang pohon ini menjadi milik ibu dan keluarga. Silakan petik sesukanya, sudah diwakafkan. Alhamdulillah ya Allah gitu. Terus Abu Dahdah pulang ke kebunnya. Istrinya sama anaknya lagi bercocok tanam gitu di kebun, lagi bersih-bersih kebun, lagi beres-beres. Kata Abu Dahdah, wahai istriku, wahai anak-anakku, keluarlah. Ada apa wahai suamiku? Kata istrinya, kebun ini sudah saya jual, bukan lagi milik kita. Hah? Dijual ke siapa? Dan berapa untungnya? Kata Abu Dahdah, saya jual kebun ini kepada Allah dan untungnya adalah surga di sisi Allah. Apa kata istrinya? Itu baru untung wahai suamiku. Itu baru untung. Ini orang yang gak cinta dunia. Istrinya tuh soleha banget. Pak, kok pulangnya naik angkot? Mobilnya udah dijual mah. Hah? Dijual, mau ganti yang lain? Enggak, dijual ke masjid mah. Biar nanti Allah kasih kendaraan kita di padang mahsyar. Papa. Itu bedanya tuh. Makanya orang yang cinta dunia, gak cinta dunia itu jangan dilihat dari fisiknya, zahirnya. Bagi dia dapat dunia dia bersyukur, kehilangan dunia dia bersabar. Tidak ketika dapat dunia dia sombong, kehilangan dunia dia putus asa, sampai dia menjadi orang yang stres sendiri gitu, stroke gara-gara rugi dunianya. Enggak, orang yang cinta dunia, bagi dia dunia itu adalah zina, perhiasan. Pakai perhiasan, nggak pakai perhiasan, sesuatu yang biasa aja. Pakai perhiasan dia senang, nggak pakai juga nggak akan kiamat dunianya. Kayak kita misalnya lagi jalan, terutama buat cewek-cewek, kadang-kadang lagi jalan misalnya bawa perhiasan kayak misalnya gelang atau cincin, kadang-kadang ketinggalan di rumah lupa dibawa. Apakah membuat kita bete seharian? Kan nggak, biasa aja. Apalagi yang laki-laki, kadang-kadang kita bawa jam tangan, kadang-kadang enggak, biasa aja. Pakai, alhamdulillah, nggak pakai juga biasa. Itu berarti dunia hanya di genggaman, bukan kayak iklan apa ya dia, dunia dalam genggamanmu. Jadi nggak ada di dalam hatimu. Jadi biarkan dunia itu hanya di zahir kita. Itu yang dimaksud dengan cinta dunia. Mudah-mudahan kita bisa membuang rasa cinta di hati kita terhadap dunia, lalu kita memasukkan rasa cinta kepada surga Allah secara perlahan-lahan. Dan insya Allah nanti teman-teman akan ada aksi donasi untuk apa? Wakaf mobil masjid, mobil dakwah untuk masjid. Nah, ini kendaraan yang dipakai oleh masjid untuk operasional dakwah dan memakmurkan masjid. Ya? Oh ya, nanti aja. Insya Allah kita bersama-sama untuk bertabarruk, bergotong royong. Walaupun mungkin sumbangan kita hanya 10.000, 50.000, 100.000, 1 juta gitu ya. Walaupun cuma 1 juta, insya Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kendaraan untuk bisa melintasi padang mahsyar. Teman-teman tahu padang mahsyar itu di mana? Padang mahsyar itu di Palestina. Tanah yang dipakai untuk jadi bumi mahsyar itu bahasa Arabnya Ardul Mahsyar. Bumi itu bahasa Arabnya ard. Jadi bahasa Inggris earth. Itu bahasa Arab, ard. Nah, dunia ini, bumi yang kita pakai namanya Ardud Dunya. Sedangkan di padang mahsyar namanya Ardul Mahsyar. Kata Allah di akhir surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ketika dunia, buminya diganti dengan bumi yang baru. Bumi yang baru itu tanahnya Allah ciptakan dari tanah yang diambil dari Palestina, Al-Aqsa. Sehingga orang yang paling beruntung di padang mahsyar salah satunya adalah orang yang berjuang untuk masjid Allah, terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, dan juga masjid-masjid yang lain, termasuk masjid di tempat kita. Mudah-mudahan kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita.
Boleh diniatkan untuk apa aja, boleh diniatkan ya Allah saya pengen sedekah mudah-mudahan cepat jadinya, cepat jadiannya gitu maksudnya. Boleh diniatkan pengen cepat jadian. Siapa tahu asbab sedekah pulang dari sini sudah jadian. Nanti kalau ada taklim minggu depan datangnya udah nggak sendiri tapi berdua sama teman kosannya maksudnya. Jadi ada infak bersama-sama ya, maka diedarkan donasinya sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang marhumah dan perpisahan setelahnya perpisahan yang maksumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kepadamu-lah kami berserah diri ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon dan meminta ya Allah. Hanya belas kasihan darimu-lah yang kami harapkan ya Allah. Kami lemah, kami tidak berdaya. Engkau yang maha kuasa dan perkasa. Kami fakir di hadapan-Mu ya Allah. Kami kotor di hadapan-Mu ya Allah. Sedangkan Engkau maha suci ya Allah. Seringkali kami mengulang dosa-dosa yang sama setelah kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Kami bertaubat, tetapi kadang kami masih mengulang kesalahan yang sama ya Allah. Tetapi kami tidak mau berputus asa dari meminta ampun kepada-Mu. Engkau yang maha pengampun. Berapa banyak pun dosa-dosa hamba-Mu. Engkau yang maha pengampun. Betapa besar pun dosa-dosa hamba-Mu. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Meski kami masih sering mengulang-ulang kesalahan yang sama ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dosa kami sebagai alasan agar Engkau marah kepada kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dosa-dosa kami sebagai jalan agar Engkau murka kepada kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dosa-dosa dan kesalahan kami sebagai alasan Engkau berpaling dari kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dosa-dosa kami sebagai jalan turunnya musibah dan ujian dari-Mu atas kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ringankanlah timbangan keburukan kami ya Allah. Bersihkanlah jiwa dan hati kami ya Allah. Kuatkanlah azam kami ya Allah. Istiqomahkanlah amal kami ya Allah. Tambahkanlah iman kami ya Allah. Sempurnakanlah ilmu kami ya Allah.
ikhlaskanlah amal-amal kami ya Allah. Berikanlah kami husnul khatimah. Ilahana, bantulah saudara-saudara kami di Palestina, bantu saudara-saudara kami di Suriah, bantu saudara-saudara kami di Rohingya. Ilahana, jadikanlah negeri kami tercinta ini Indonesia, negeri yang Engkau ridhoi. Jadikanlah orang-orang berimannya bersatu. Jadikanlah anak-anak mudanya adalah anak-anak muda yang mau berjuang untuk agamamu. Ilahana, jadikanlah majelis kami sore hari ini majelis yang Engkau rahmati, dan perpisahan setelahnya perpisahan yang Engkau ampuni. Ilahana, ajib du'ana, innaka mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.